Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara main bos lapak yang sangat mudah bagi kamu yang baru pertama kali main. Yuk kita simak. Pertama kita harus tahu tujuan dari permainan ini. Tujuannya adalah pemain mengelola modal dan berhasil mengembangkannya. Nah, pemenangnya adalah pemain yang memiliki harta paling banyak. Gimana sih cara agar harta bisa berkembang? Di awal kita mesti tahu dulu ada 3 jenis kartu dalam permainan ini. Yang pertama kartu lapak, yang kedua kartu pembeli, dan yang ketiga kartu deal. Pertama kartu lapak, yaitu 12 kartu yang terdiri dari 4 jenis lapak. 3 lapak sate, 3 lapak soto ayam, 3 lapak nasi goreng, dan 3 lapak mie goreng. Yang kedua kartu pembeli, yaitu 28 kartu yang terdiri dari 4 jenis pembeli, yaitu 7 pembeli sate ayam, 7 pembeli soto ayam, 7 pembeli nasi goreng, dan 7 pembeli mie goreng. Ketiga kartu deal yang terdiri dari 7 kartu untung, 3 kartu rugi, 2 kartu sirka, dan 2 kartu kondisi umum. Kemudian ada juga 2 elemen pendukung, yaitu koin simulasi dan bahan baku. Nah, sekarang saatnya kita main. Dalam permainan ini terdiri dari 2 peran, peran sebagai dealer dan peran sebagai pemain. Yang pertama, dealer akan membagikan 1 kartu lapak untuk setiap pemain. Kemudian, dealer juga akan membagikan koin sejumlah 50 untuk setiap pemain. Setelah dealer membagikan kartu lapak dan modal, maka kemudian dealer akan membukakan kartu pembeli sejumlah 5 kartu. Pertama, para pemain akan melihat kartu lapak yang dia miliki. Kemudian, para pemain akan melihat pembeli mana yang akan diakuisisi. Kemudian dealer akan memberikan kesempatan untuk para pemain secara bergiliran. Nah, bagi pemain yang memiliki 1 lapak, maka dia akan mengakuisisi pembeli yang ada. Nah, pertama kali para pemain akan melihat bahan baku apa saja yang dibutuhkan untuk mengakuisisi pembeli. Apabila pemain memiliki lapak nasi goreng dan ingin mengakuisisi nasi goreng, maka dia harus melihat bahan baku apa saja yang ada di dalam pembeli tersebut. Nah, contoh di sini adalah pembeli membutuhkan cabai, ayam, dan telur. Maka pemain harus membeli bahan baku tersebut. Di sini ada 3 jenis bahan baku. Yang pertama adalah bahan baku telur dengan harga 5, bahan baku cabai dengan harga 5, dan bahan baku ayam dengan harga 10. Maka untuk mengakuisisi pembeli ini, pemain harus menyiapkan cabai, ayam, dan telur, yaitu cabai seharga 5, telur seharga 5, dan ayam seharga 10, sehingga total harus menyerahkan 20 untuk membeli bahan baku ini. Kemudian pemilik lapak akan menawarkan customernya untuk dibeli pemain yang memiliki lapak yang sama dengan margin sesuai yang dibutuhkan oleh pemain. Ya, karena pemain satunya ini memiliki lapak dengan nasi goreng dan di dalam lapak itu membutuhkan modal 20, maka pemain ini memberikan penawaran kepada pemain lain sebesar 30. Apakah terjadi deal atau tidak tergantung penawaran dari pemain lain. Apabila pemain lain menyepakati dengan harga 30, maka customer ini dan bahan baku akan berpindah kepada pemain yang menawarkan. Artinya pemain lain memberikan harta sebesar 30 untuk mengakuisisi customer pemain tersebut. Apabila dengan penawaran 30 tadi tidak disepakati oleh pemain yang lain, maka pemain yang sedang mendapatkan giliran wajib mengambil kartu deal. Maka apa yang terjadi dengan kartu deal tersebut adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh pemain yang sedang mendapatkan giliran. Mari kita buka. Dan ternyata pemain tersebut mendapatkan deal 50, artinya pemain ini mendapatkan customer dan mendapatkan uang sebesar 50 dari dealer. Dan bahan baku kembali ke dealer. Sampai tahap ini, pemilik lapak sudah mendapatkan 1 customer. Dia membutuhkan 2 customer lagi untuk menjadikan asetnya stabil. Permainan pada giliran pemain di awal sudah selesai, maka dibuka kembali customer untuk mengisi kekosongan slot customer. Dilanjut oleh pemain berikutnya dengan pola yang sama. Setelah permainan pada pemain yang mendapatkan giliran sudah selesai, maka kartu deal dikembalikan pada slot yang bawah dan shuffle. Sekarang giliran pemain berikutnya. Pemain berikutnya mendapatkan lapak yang tentu berbeda atau bahkan sama. Dia boleh memilih dengan customer yang sesuai dengan lapak yang dia miliki. Pemain sudah membeli bahan baku yang diinginkan oleh pembeli.
maka sama seperti awal, pemain boleh menawarkan kepada pemain yang lain. Namun bila tidak terjadi deal, maka dia wajib untuk mengambil kartu deal yang ada di sebelah kanan. Nah, apabila pemain mendapatkan kartu deal yang berupa ketidakberuntungan, di sini ada kebakaran, maka ada instruksi yang mengikuti. Jika kebakaran, maka lapaknya akan hilang. Dan ketika lapak hilang, bahan baku juga hilang. Otomatis dia tidak mendapatkan customer. Hilangnya kemana? Dikembalikan ke dealer. Artinya pemain tersebut sudah tidak memiliki lapak, maka dia harus membeli. Berapa harga lapak yang harus dikeluarkan? Harga lapak masing-masing, harga lapak bernilai 5. Tetapi di sini di dalam pembelian, pemain boleh memilih lapak mana saja yang ia inginkan. Pembelian lapak artinya menggunakan jatah bermain. Ketika pemain mendapatkan giliran bermain dan dia ambil untuk membeli lapak, dia tidak mendapatkan giliran untuk mengakuisisi pembeli. Permainan dinyatakan berhenti ketika ada salah satu pemain yang berhasil mengumpulkan 3 customer di satu lapaknya. Tapi ini hanya sekedar menghentikan permainan. Ketika permainan berhenti, tugas selanjutnya adalah setiap pemain menghitung aset yang ia miliki. Bagaimana cara menghitungnya? Dimulai dari besaran customer yang ia miliki. Contoh, lapak di customer nasi goreng milik salah satu pemain memiliki nilai 3 customer. Setiap customer punya nilai 20 yang dihitung dari kebutuhan cabai dan ayam serta telur, nilainya 20. Sedangkan selanjutnya nilainya juga sama, 15. Dan yang selanjutnya 15 dihitung dari kebutuhan customer yang diinginkan. Maka total dari semua aset yang dimiliki dalam satu lapak nasi goreng ini adalah 20 ditambah 15 ditambah 15, 50 ditambah jumlah customer, jumlah nilai jika lapak tersebut mengoleksi 3 pemain tambah 20, jadi totalnya adalah 70. Namun apabila pemain memiliki lapak yang tidak memiliki customer, tidak memiliki pembeli, maka lapak ini menjadi beban yang akan mengurangi nilai total aset sebesar 5, berarti tinggal 65. Kemudian aset yang berikutnya dihitung adalah aset bahan baku. Dia memiliki 2 ayam berarti bernilai 20, 1 cabai berarti bernilai 5, total 85. Setelah selesai baru perhitungan koin yang dimiliki. Dia memiliki 100 yang berupa 4 koin 25, 1 koin 10 dan 3 koin 5. 110 tambah 15, 125 ditambah 85, berarti total kekayaan yang ia miliki adalah 210. Siapa pemenangnya? Adalah pemain yang memiliki aset paling besar atau memiliki kekayaan yang paling besar. Permainan ini menganggap bahwa seluruh elemen yang ada di dalamnya adalah elemen yang bisa diperjualbelikan, baik itu lapak, nilai lapak ditambah customer yang telah dimiliki, bahan baku serta harta yang dikumpulkan. Sedangkan penghitungan haulnya dihitung atau dianggap ketika kartu zakat terbuka. Artinya pemain dianggap sudah menyentuh nisab dan mencapai haul sehingga zakat perdagangannya bisa ditunaikan. Bila telah mencapai nisab yaitu 200 dengan anggapan bahwa kita menggunakan standar 200 dirham, maka pemain wajib mengeluarkan zakat perdagangannya senilai 2,5% setelah dikurangi hutang yang ia miliki. Apabila kartu zakat keluar di tengah permainan, maka seluruh peserta wajib menghitung seluruh kekayaan yang ia miliki dan mengeluarkan zakatnya, mendistribusikannya langsung kepada pemain yang membutuhkan. Apabila tidak ada pemain yang miskin, fakir atau punya hutang, maka hasil zakat diserahkan kepada NPC atau dealer. Selain itu, di tengah permainan, para pemain juga bisa mendapatkan kartu sirka. Dengan menggunakan kartu ini, dia bisa bekerja sama dengan pemain yang lain yang memiliki kartu yang sama. Modal sirkanya seperti apa? Bisa kerjasama modal, bisa kerjasama tenaga. Permainan selesai.